Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Masih semangat? Masih. Oke. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelumnya, silakan untuk KM memimpin doa dulu. Kita mulai pelajaran. Kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 17 Juli 2025, Ibu akan mengecek kehadiran dahulu ya. Adelia Nashwa Al-Halifi, Ahmad Abdul Ghani, Amelia Putri, Raisa Atifa, Rama Ramdhani, Muhammad Labib Ar-Rosyadi, Muhammad Rifki Dwi Saputra, Taufan Al-Faris. Alhamdulillah hari ini jadi hadir semuanya ya. Oke, sebelum belajar Ibu mau memberikan kalian ice breaking dulu ya. Masih ingat nggak kalian tentang kebiasaan anak Indonesia hebat, yel-yelnya? Masih. Oke, kita cek dulu ya. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Oke, sekali lagi ya. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Oke. Ibu mau memberikan stimulus untuk kalian. Apakah di sini masih berkonsentrasi? Coba ya. Kalau Ibu bilang merah, tepuknya 1. Kalau kuning, tepuknya 2. Kalau hijau, tepuknya 3. Oke, coba. Hijau, merah, kuning, hijau, merah. Iya, alhamdulillah ya, masih konsentrasi. Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita di pembelajaran IPA? Masih, oke. Coba yang masih ingat siapa aja? Oke, kamu? Oke. Selalu menjaga kebersihan kelas. Oke, bagus. Berarti alhamdulillah ya semuanya. Insya Allah masih ingat tentang kesepakatan kelas kita di pembelajaran IPA. Oke, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan untuk seluruh siswa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar, apakah kalian masih ingat pertemuan kita di pertemuan sebelumnya? Belajar tentang apa? Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu meliputi 2 fase. Ada fase embrionik dan fase pasca embrionik. Dan ternyata bukan hanya di hewan saja, tapi di manusia juga. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Silakan dibacakan oleh Amel. Yang pertama, menjalankan pengertian dan strategi pengembangan.
pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita juga akan mendapatkan manfaat pembelajarannya, yaitu mampu memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan, mampu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, dan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan satu lagi menganalisis gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke. Sebelum berdiskusi, Ibu ingin kalian melihat video ini terlebih dahulu. Periode ini, untuk anak-anak belum menciptakan 1000 semuan saraf baru setiap detik. Selama fase ini, koreksi dibentuk oleh otak anak usia 3 tahun. Memberikan alasan bagi pekerja lain dan performa sekolah yang lebih rendah. Kemampuan kognitif serta belajar yang tidak pernah maksimal saat kecil akibat stunting sudah telah meningkat. Oke, setelah kalian melihat video tentang stunting, kita hari ini akan belajar di halaman 15. Silakan dibuka buku halaman 15-nya. Iya. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi anak-anak yang memiliki tinggi badan lebih pendek dari teman-teman seusianya yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Bagus, tepuk tangan untuk Aura. Lalu, mengapa sih bisa terjadi stunting dari video yang tersebut? Oke. Itu disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gizi buruk pada ibu dan anak. Bagus, hebat. Tepuk tangan. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi stunting? Oke. Bagus. Alhamdulillah, berarti kebanyakan dari kalian memperhatikan ya video dari tayangan tersebut. Oke. Nah, kemudian setelah kalian memahami sedikit tentang stunting, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nah, di sini ada teka-teki silang yang harus kalian kerjakan. Di sini sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan untuk bekerja sama mengerjakan LKPD ini. Oke. Oke, jangan lupa nama anggota kelompoknya. Di sini ada 8 teka-teki silang. Ya, ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Ada pertanyaan mendatar dan juga menurun. Jika kalian kesulitan mengerjakan LKPD, silahkan lihat di buku paket kalian materi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang ada di halaman 15. Ada yang mau ditanyakan? Ya.
Silahkan berliterasi dari buku paket. Jawabannya semua ada dari buku paket. Ya. Nanti perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan di depan ya. Ada yang kesulitan? Oke. Oke. Yang kesulitan? Oke. Apakah di sini ada yang sudah beres kelompoknya? Oh, belum. Baik. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Oke, baik. Sepertinya sudah pada selesai semua kelompok ya? Sudah? Sudah kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1? Sudah. Oke. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Hasil diskusi. dari kelompok Oke, untuk nomor 1, mendatar. Masa pertumbuhan manusia ketika fungsi organ dan daya tahan tubuh menurun. Jawaban hasil diskusi kalian apa? Manula. Untuk kelompok 2 sama? Kelompok 3? Ya, betul. Jawabannya manula. Oke. Selanjutnya, yang masih mendatar, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karena sifat dan ciri fisik dari orang tua. Jawaban diskusi kalian? Genetik. Ada jawaban yang berbeda? Enggak, ya, jawabannya itu betul ya, genetik atau pembawa sifat. Yang ketujuh, yang mendatar. Nah, apa jawaban diskusi kalian? Embrio, ya betul. Siklus pertumbuhan manusia yang pertama itu dimulai dari embrio. Selanjutnya, masih yang mendatar, proses perubahan pada tubuh seperti besar, tinggi, berat, dan ciri fisik. Jawabannya apa? Pertumbuhan, ya. Dan yang untuk ke-10, mendatar? Anak? Ada yang berbeda? Tidak, ya. Ya, betul ya. Masa pertumbuhan manusia itu ketika berumur 6-10 tahun itu dimulai dari anak-anak. Oke. Bagus ya hasil diskusinya. Selanjutnya yang menurun. Masa transisi dari anak-anak ke remaja. Apa hasil diskusinya? Pubertas. Ya, betul sekali, pubertas. Lalu masa pertumbuhan manusia ketika tubuh mencapai ukuran maksimal? Dewasa. Ada yang berbeda? Ya, sama-sama betul ya. Jawabannya adalah dewasa. Yang kelima? Hormon. Nah, zat yang dihasilkan tubuh yang punya pengaruh pada bagian tubuh lain? Ya, betul, hormon. Yang keenam? Ya, masa pertumbuhan manusia yang sangat pesat mulai dari merangkak hingga berlari apa? Iya, betul, balita. Lalu, masa pertumbuhan manusia ketika tubuh dan pikiran mengalami banyak kerusakan? Remaja, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silahkan. Apakah di kelompok 2, 3, dan 4 ada yang berbeda? Alhamdulillah, berarti insya Allah semuanya pada
bisa ya. Lalu kita diskusikan ya. Nah, dari yang kalian literasikan dari buku, kalian sudah memahami nih, apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan menurut kalian faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Apakah pertumbuhan dan perkembangan sama? Berbeda, iya betul, berbeda. Nah, inilah perbedaannya. Kalau pertumbuhan, proses peningkatan ukuran, volume, atau jumlah sel yang bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan yaitu proses menuju kematangan atau kedewasaan fungsi makhluk hidup bersifat kualitatif. Nah, kita sudah mengetahui ya, mulai dari kita bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa dan lansia itu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Baik. Nah, lanjut nanti saat usia kalian 19 sampai 40 tahun, itu kalian masuk ke tahap dewasa. Nah, kemampuan kalian akan bertumbuh menjadi hidup dengan mandiri, nah, mampu berpikir dan bertimbangan dengan matang, fokus pada karir dan keluarga, serta memegang tanggung jawab sosial. Nah, kakek nenek kalian, nah usianya itu pasti di atas 40 tahun, yang disebut dengan ya lansia atau tahap usia lanjut ya. Nah, apa yang terjadi perubahannya? Penurunan fungsi organ, lalu iya. Nah, ternyata faktor pertumbuhan dan perkembangan juga ada faktor yang mempengaruhinya. Ada genetik, nutrisi, dan juga lingkungan. Di mana genetik ini mempengaruhi ciri fisik. Gen pembawa sifat jadi mempengaruhi fisiknya seperti tinggi badan, warna kulit, dan warna mata. Dan kesehatan seseorang. Lalu makanan yang kalian makan juga ada nutrisi, di mana asupan makanan dan zat gizi itu diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang suka makan protein, kalsium, vitamin, itu akan berbeda dengan orang yang hanya mengkonsumsi karbohidrat saja. Stunting itu adalah kondisi di mana anak-anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek daripada teman-teman usianya. Bukan berarti teman yang pendek itu pasti stunting ya. Lalu stunting ini juga terjadi karena tidak mendapat asupan makanan bergizi yang cukup dalam waktu yang lama. Karena kalian masih tahap pertumbuhan, jadi yang tinggi badannya masih kurang, coba olahraga ya. Makan makanan bergizi juga. Tadi faktornya masih ingat, ada makanan, lingkungan, dan juga nutrisi. Pintar. Nah, stunting itu bisa dicegah sejak dalam kandungan ya, hingga usia 2 tahun ya. Lalu apa sih yang menyebabkan stunting? Nah, tadi faktor tersebut ya, termasuk karena nutrisi yang kurang menjadikan gizi buruk pada ibu dan juga anak ya. Lalu tadi lingkungannya, berarti lingkungan yang tidak mendukung yaitu lingkungan yang tidak higienis ya, serta minimnya informasi tentang pola asuh dan kesehatan ya. Jadi informasi ini mulai dari diri kalian. Nanti kan ada isu makan bergizi gratis ya. Insya Allah nanti sekolah kita juga bakal mendapat makan bergizi gratis. Nah, lalu di sini ada gejala dan ciri anak stunting. Nah, tampak pendek dari teman sebayanya dan mengalami keterlambatan dalam tumbuh kembang baik itu fisik dan juga intelektual. Lalu berat badan tidak naik sesuai usia, lalu perkembangan kognitif terhambat, dan tinggi badan lebih pendek dari standarnya. Nah, jangka panjangnya apa? Fajril, jangka panjangnya apa Fajril? Stunting bukan hanya soal fisik, tapi juga berdampak pada kemampuan belajar dan kualitas hidup anak di masa depan, serta
kita berpotensi menurunkan daya saing bangsa. Iya, betul ya. Jadi berpotensi menurunkan daya saing bangsa, makanya stunting itu harus dicegah. Lalu bagaimana mencegah stunting di Indonesia? Nah, karena di Indonesia ini angka stuntingnya lebih tinggi, masih tinggi, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas, di daerah terpencil ya. Nah, makanya menjadi tantangan bagi Indonesia ini untuk mengatasi stunting. Mulai dari ibu dengan pencegahan sejak dini, pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, lalu ASI eksklusif di 6 bulan pertama ya. Lalu, nah di sini barangkali masih ada orang tuanya yang belum mengetahui tentang stunting. Nah, coba kalian berikan edukasi juga ya. Lalu empasi yang bergizi seimbang dan imunisasi yang lengkap serta sanitasi yang bersih ya. Nah, inilah cara-cara pencegahan stunting sejak dini. Susu formula penting, tapi yang lebih bagus itu adalah ASI eksklusif di 6 bulan pertama. Nah, di sini yang paling berperan itu pertama kali yaitu keluarga. Nah, di mana keluarga itu menjadi benteng pertama dalam pencegahan stunting. Maka orang tua itu harus paham ya pentingnya gizi dan stimulasi bagi pertumbuhan anak. Nah, tadi kalian sudah memahami apakah hanya dari keluarga saja? Tidak, ya. Makanya harus ada kerjasama antara siapa? Keluarga, tenaga medis, dan juga pemerintah, betul ya. Jadi semuanya berkontribusi untuk pencegahan stunting. Oke, sebelumnya kita akan berlatih dulu ya. Masih ingat nggak kalian pertumbuhan itu bersifat apa? Yo, yang berani. Tidak apa-apa, salah juga. Masih ingat? Apakah A kualitatif atau B kuantitatif atau C alami atau D spontan? Oke. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Rama. Oke, selanjutnya. Masih ingat nggak nih pertanyaan kita? Pembahasan di pertemuan sebelumnya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, kupu-kupu. Oke, tepuk tangan untuk Ajril, betul. Yeay. Hebat. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Nah. Oke, silakan. B, nutrisi. Oke. Pinter, hebat, tepuk tangan. Oke, nggak usah malu-malu. Nah. Sekarang kita akan games tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Dibagi jadi 2 kelompok aja ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 bersatu diskusi. Kelompok 3 dan 4 juga diskusi ya. Oke, it's okay. Oke, tim 1, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan, mau nomor yang berapa dulu? 7, oke. Oke, kalau sudah beres menulisnya? Iya. Nah, setelah kita melakukan pembahasan tentang stunting, pasti di sini ada yang sudah paham dan pasti ada juga yang belum paham ya. Nah, maka dari itu kita akan melakukan refleksi. Hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada siapa? Manusia ya. Berefleksi,
kira-kira kesulitan apa aja yang kalian dapatkan dari materi ini? Ya, silakan. Ya. Dan solusi apa saja yang bisa kalian lakukan Oke, silakan. Kalian tempel ya di sini. Oke, nanti kalau yang sudah beres silakan ditempel di papan tulis. Udah semua kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan. Udah semuanya ya? Oke. Nah, ini kesulitan beberapa teman kalian. Ibu bacakan beberapa ya. Kurang fokus. Nah, karena belum sarapan. Nah, tadi kalian pasti bangunnya sebelum subuh ya, pada saat subuh semua kan ya. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti lagi dipersiapkan untuk membawa bekal sarapan jika tidak memungkinkan sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya. Oke, silakan untuk KM memimpin doa untuk mengakhiri kelas kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ini, kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu shadaqallahul azim. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ibu jadikan bahan evaluasi ya untuk kesulitan kalian di pertemuan kita hari ini. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.